Selamat malam semua, saya Ananda Bulu akan memandu jalannya seminar ujian hasil penelitian hari ini. Mahasiswa kita hari ini adalah Yesana Beli yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya dengan topik manajemen strategi penyediaan air bersih di Desa Oelomin. Sesi tanya jawab akan dimulai setelah presentasi selesai dan akan dipandu oleh penguji pertama yaitu saya sendiri dan penguji kedua yaitu Ibu Helena Lilita akan melanjutkan sesi tanya jawab setelah penguji pertama selesai. Setelah sesi tanya jawab selesai, penguji akan memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Kepada mahasiswa Yesana, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Sana Eben Hesterbeli dengan NIM 2303010103 akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang manajemen strategi penyediaan air bersih di Desa Oilomen. Kita masuk pada bagian pertama, latar belakang dari penelitian ini, yaitu Oke, latar belakangnya, Desa Oilomin, Nusa Tenggara Timur menghadapi krisis air bersih akibat kendala geografis dan distribusi yang tidak merata, memaksa lebih dari 50% penduduk berjalan jauh untuk mendapatkannya. Data tersebut dapat kita lihat di BPS Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan kebijakan yang tidak sesuai memperburuk situasi. Pendekatan berbasis komunitas oleh Gelik pada tahun 1998 dianggap penting dan relevan untuk mengatasi masalah ini. Baik, kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana strategi manajemen penyediaan air bersih yang efektif dan berkelanjutan dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan distribusi air di Desa Oilomin, Nusa Tenggara Timur yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja faktor utama yang mempengaruhi akses masyarakat Desa Oilomin terhadap air bersih. Oke, baik. Yang berikut kita masuk pada metode penelitian yang digunakan, yaitu yang pertama ada pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara. Data yang bersumber dari informan dihimpun dari teknik wawancara mendalam dan data peristiwa dihimpun dengan teknik observasi secara langsung. Yang berikut kita masuk pada kajian teori. Berdasarkan kondisi desa Oilomin, penelitian ini sejalan dengan pandangan Gelik pada tahun 1998, mengingat potensi besar yang dimiliki masyarakat setempat untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah. Menurut Gelik, penyediaan air bersih merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh kebijakan nasional dan internasional. Gelik juga menekankan bahwa pendekatan penyediaan air bersih harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal dan mengedepankan keberlanjutan. Ia memperkenalkan konsep basic water recruitment sebagai standar minimum sebagai air bersih untuk manusia. Oke, yang berikut kita masuk pada hasil penelitian ini. Masalah utama yang dihadapi warga desa Oilomin adalah kekurangan air. Ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat setempat. Yang pertama ada Nona Imas Yosi dan Nona Cindy Nenogaso menyebutkan bahwa mereka harus membeli air dari tempat lain, dan Ibu Olivia Neno dan Jumima Penum serta Ibu Endang Neolaka dan Bapak Otnai Ola juga mengandalkan sumur tetangga untuk kebutuhan air mereka sehari-hari. Sementara itu Bapak Yohanes Toy, Bapak Melki M. Tamnasi dan juga Bapak Nyongki Nenogasu, mereka telah membuat bak penumpang air dari sumur bor yang didapatkan dari gereja. Permasalahan ini menunjukkan perlunya perhatian pemerintah untuk meningkatkan air di desa Oilomin tersebut. Oke, kita masuk yang berikut. Ada faktor utama yang mempengaruhi akses masyarakat Desa Oilomin terhadap air bersih. Yang pertama itu, Desa Oilomin menghadapi kesulitan mendapat air bersih karena lokasi mereka dengan curah hujan yang rendah dan sumber air sumber air yang terbatas. Yang kedua ada infrastruktur yang minim seperti sumur bor dan juga sistem distribusi air dapat memperburuk masalah tersebut. Terus ada tingginya biaya air dan juga tengkulak yang membebani warga berpendapatan rendah.
di mana kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan minimnya dukungan pemerintah ini dapat memperburuk kondisi ini. Yang berikut ada strategi manajemen penyediaan air bersih yang efektif dan berkelanjutan di Desa Oilomin. Nah, strategi pengelolaan air di Desa Oilomin melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan infrastruktur seperti bak penumpang air hujan, dan juga pendekatan berbasis komunitas, beserta dukungan pemerintah dengan subsidi serta teknologi ramah lingkungan akan memastikan akses air bersih yang adil dan juga berkelanjutan. Baik, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterbatasan akses air bersih di Desa Oilomin berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga kesehatan. Dengan ketergantungan pada tengkulak dan juga sumber tetangga yang menciptakan ketimpangan distribusi. Untuk mengatasi masalah ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting karena pemberdayaan mereka dapat menciptakan distribusi yang lebih adil dan efisien, serta mengurangi dampak negatif dari keterbatasan akses air bersih. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk mahasiswa Yasana yang sudah mempresentasikan hasil penelitian yang jelas dan menarik. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Saya sebagai penguji pertama akan bertanya kepada mahasiswa Yasana. Pertanyaan saya, selama proses penelitian, apa yang menjadi kendala yang dialami oleh mahasiswa Yasana? Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari penguji pertama, yaitu pertanyaannya kendala atau kesulitan apa yang ditemui pada saat penelitian saya. Nah, itu di sini saya akan menjawab ada beberapa kendala atau kesulitan yang ditemui pada saat penelitian, yaitu dalam masalah yang utama itu dalam mengumpulkan data yang akurat, karena terkadang ada hambatan dalam mendapatkan partisipasi aktif masyarakat terkait dengan penyediaan air bersih di desa. Selain itu, uh, ada juga beberapa responden yang terkadang sulit untuk memberikan informasi yang detail tentang kondisi nyata karena kurangnya pemahaman atau keterbukaan tentang isu yang dibahas. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Saya berikan kepada Ibu Hena untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Ya. Oke, saya ingin bertanya kepada Yesana Belly. Tadi presentasinya sangat jelas dan menarik. Saya ingin bertanya, mengapa mahasiswa Yesana Belly tentang air bersih di Desa Oilomin? Sekian. Bisa ulangi karena jaringnya mungkin pertanyaannya tidak didengar. Oke, apa mendengar suara saya? Ya. Oke, pertanyaan saya, mengapa Yesana Belly memilih penelitian tentang air bersih ini di Desa Oilomin? Memilih penelitian ini. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dengan bunyi pertanyaannya, mengapa saya memilih penelitian ini? Karena jawabannya karena
karena akses terbatas air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat, terutama di desa-desa yang mungkin masih menghadapi kesulitan dalam penyediaan air bersih. Salah satu contohnya itu Desa Oilomin, karena mereka memerlukan pendekatan yang tepat dalam manajemen strategi penyediaan air bersih agar masyarakat di sana itu dapat menikmati hidup sehat dan juga produktif. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Helena. Kita masuk dalam sesi penilaian. Setelah mempertimbangkan presentasi dan jawaban yang diberikan, saya sebagai penguji memberikan nilai 88 karena sesuai dengan materi yang disampaikan sangat jelas dan jawaban yang diberikan juga sangat jelas dan baik. Terima kasih. Terima kasih.